Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 5 Desember 2025 dengan judul Kebohongan-kebohongan dan mereka yang mempercayai itu. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan segala aktivitas, pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Amsal 12 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenangnya. Mari kita ikuti penjelasannya. Hawa mempercayai kebohongan iblis. Kalau kamu makan ini, kamu tidak akan mati. Tetapi itu tidak menyelamatkannya dari hukuman atas dosanya. Hawa menyalahkan ular karena tidak mengatakan yang sebenarnya. Tetapi apakah kekacauan Hawa benar-benar salah si ular? Hanya karena kita tertipu dan tergiur dengan kebohongan, entah itu dengan skema untuk menjadi kaya atau tren makanan terbaru, itu tidak berarti kita tidak akan menderita konsekuensi kehilangan uang atau membahayakan kesehatan kita. Itu sebabnya kita harus menggunakan pikiran kita dan mencari fakta yang sebenarnya, gantinya mempercayai semua yang diberitahukan kepada kita. Dalam Amsal 22 ayat yang ketiga, ada peringatan ini. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Orang yang tak berpengalaman itu bodoh, bebal, atau lambat secara intelektual. Tidak ada dari kita ingin menjadi tak berpengalaman. Namun banyak orang cerdas yang bertindak seperti orang bodoh ketika mereka percaya pada klaim seperti bahan dalam botol ini akan menyembuhkan semua penyakit Anda. Saat ini ada banyak ide perawatan kesehatan yang belum terbukti namun sedang dipromosikan. Blue Green Mana, metode pengendalian berat badan, penyembuhan kanker. Ada klaim yang menyatakan bahwa semua manfaat dari sayuran-sayuran dan buah-buahan dapat diperoleh dalam beberapa pil, tetapi itu tidak benar. Tidak ada yang bisa menggantikan tempat pola makan asli dari Tuhan untuk keseimbangan yang baik antara buah-buahan dan sayuran segar, biji-bijian dan kacang-kacangan. Mengapa kita diberitahu setengah kebenaran tentang banyak pengobatan kesehatan? Karena itu menghasilkan uang. Inilah alasan terbesar mengapa perdukunan modern ada. Sedikit ketidakjujuran bisa membuat seseorang menjadi jutawan. Mengapa kita percaya? Karena janji bahwa kita akan mendapatkan hasil yang baik dengan cepat tanpa usaha apapun. Sama halnya dengan banyak orang yang terjerumus ke dalam skema cepat kaya yang tidak memerlukan usaha apapun.
Begitu juga dengan orang-orang yang terjerumus ke dalam skema menjadi kurus yang tidak membatasi asupan kalori atau memerlukan olahraga. Misalnya saja, kebohongan bahwa Anda bisa menurunkan berat badan dengan memasukkan balon ke dalam perut Anda sehingga perut Anda merasa penuh sepanjang waktu dan tidak bisa makan banyak. Harga untuk menjalani prosedur itu sangatlah mahal. Namun pada akhirnya diakui bahwa ketika balon itu dikeluarkan, pasien harus belajar cara makan yang benar untuk menjaga berat badan tetap rendah. Kebenarannya adalah program penurunan berat badan yang tepat membutuhkan disiplin. Banyak orang yang lebih memilih melakukan perbaikan yang segera daripada mengubah pola hidup mereka. Ingatlah, pada akhirnya orang bodoh itu binasa. Tuhan, bantulah saya untuk mencari dan mencintai kebenaran, baik untuk kesehatan fisik saya maupun kesejahteraan rohani saya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.